bersukacitalah, mari sambut Sang Raja. Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Masih dalam suasana Natal ya Tuhan, kami Engkau undang kembali untuk beribadah dan kami taat kepada Engkau. Kami datang ke gerejamu ini, maka ya Tuhan, puaskanlah kerinduan hati kami. Kami mau menikmati kedekatan dengan Engkau, mencurahkan segenap isi hati kami, kecintaan kami kepadamu melalui penyembahan dan pujian kami, serta kerinduan kami kembali untuk mendengarkan sabdamu. Pimpinlah kami ya Tuhan, berkatilah kami seluruh jemaatmu, dan Engkau Tuhan satu-satunya yang kami muliakan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pagi hari ini saya mengajak ibu bapak, jemaat terkasih, kita mau muji Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan Juru Selamat kita, Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah jalan kehidupan dan kebenaran bagi kita. Haleluya, mari kita bersukacita, kita bertepuk tangan bagi Dia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
itulah dasar hidupku yang berdaulat atas Kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai di penghujung tahun 2025, di perayaan Natal yang mendekati akhir bulan Desember ini, kami tetap mengakui bahwa firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan berdaulat atas hidup kami, melampaui segala kemauan dan keinginan kami. Tetapi biarlah firman-Mu itu yang jadi, kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersama dengan seluruh keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini boleh hidup dalam terang firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau jika hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu dengan tema-tema Natal. Tuhan berkati kami supaya firman-Mu sungguh hadir di dalam hidup kami. Kami simpan dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus bimbing kami, tolong kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Masih dalam bulan Desember yang akan kita tutup pada hari Rabu tanggal 31 Desember nanti ya. Bangku-bangku gereja yang biasa duduk di bangku-bangku tersebut, saudara-saudara kita sedang mengisi liburan ya. Dan kita yang masih ada cukup berlibur di Pontianak ataupun yang dekat-dekat saja atau akan berlibur setelah ibadah ini, puji Tuhan kita menyempatkan diri untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dengan tema Natal juga, yaitu jangan kembali kepada Herodes. Saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jangan kembali kepada Herodes. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang rohaniwan muda yang bertanya kepada seorang hamba Tuhan senior, "Pak, ajari saya bagaimana melayani Tuhan." Lalu sang pendeta senior berkata kepada anak rohaninya ini, "Ikuti apa yang saya lakukan dan apa yang saya hindari, jangan kamu lakukan." Dua itu saja. Ikuti apa yang saya lakukan dan apa yang saya hindari, jangan kamu lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk atau pedoman itu bicara soal yang dikatakan dalam kalimat positif maupun negatif. Kalimat positifnya adalah ikuti, tetapi kalimat negatifnya adalah jangan. Tapi dua-duanya sama, yaitu menunjuk pada sebuah cara untuk melakukan pedoman atau petunjuk. Dan kita melihat bahwa para Majus itu mengikuti, tapi sekaligus juga
jangan. Mengikuti apa? Mengikuti bintang yang mereka lihat di timur. Ketika mereka ada di negeri timur itu, mereka melihat bintang raja orang Yahudi itu. Lalu mereka bersepakat mengikuti kemana bintang itu mengarahkan mereka untuk berjalan. Tetapi kemudian setelah mereka itu mendapatkan bimbingan bintang itu dan menemukan Yesus, raja orang Yahudi itu, memberikan persembahan dan sujud menyembah kepadanya, lalu mereka itu mendapatkan petunjuk, jangan kamu kembali kepada Herodes. Jadi kata jangan kembali kepada Herodes menunjukkan kepada bimbingan Allah kepada orang-orang Majus ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para Majus adalah orang-orang yang memahami perbintangan. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya struktur-struktur bintang tertentu menandakan bahwa sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang akan terjadi. Beda dengan astronomi, ilmu perbintangan yang sangat ilmiah. Astrologi adalah ilmu perbintangan yang bersikap tentang spekulatif, bersikap subjektif, yang orang percaya bahwa letak-letak bintang tertentu atau munculnya bintang tertentu akan menandakan sebuah kejadian tertentu. Mereka itu dibimbing oleh apa yang mereka mengerti, yang mereka lihat dengan matanya, yang mereka saksikan, yang mereka melangkah seturut dengan apa yang mereka lihat, itu dinamakan fenomena. Jadi fenomena adalah orang yang dibimbing oleh apa yang ia lihat. Dan kita mengenal bahwa di dalam Alkitab tidak hanya wahyu khusus, tapi ada wahyu umum. Wahyu umum adalah Allah berbicara kepada orang-orang di dunia ini bahwa tentang Allah itu ada. Dengan alam semesta, dengan penemuan-penemuan yang luar biasa, manusia ilmu pengetahuan berkembang, dan kemudian dengan berbagai macam hal orang akan bertanya, dari mana semuanya ini terjadi? Pasti ada yang menggerakkan semua ini terjadi. Dan itu jawabannya adalah ada kuasa yang melampaui manusia dan disebutkan adanya Tuhan. Orang melihat alam semesta, orang melihat kekuatan alam, orang melihat keindahan alam, menikmatinya lalu berkata, semua ini siapa yang membuat? Mereka melihatnya. Lalu orang akan berkata, ini pasti ada yang kuasa yang melampaui kekuatan manusia yang melakukan semuanya ini. Lalu orang menjadi embrio kepercayaan akan adanya Allah atau Tuhan. Demikian orang-orang Majus ini dibimbing oleh fenomena kejadian alam yang mereka lihat lalu mereka mengikutinya. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Raja orang Yahudi, yaitu Yesus yang lahir di kota Bethlehem itu, mereka tidak lagi mengandalkan penglihatan sebagai petunjuk, tidak mengandalkan lagi apa yang mereka lihat dengan mata mereka, tidak mengandalkan lagi bintang. Tetapi mereka menjadi orang yang dibimbing secara nomena. Nomena itu apa? Nomena adalah apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tetapi digerakkan oleh sebuah kuasa yang tidak nampak, tapi sekaligus kuasa itu menunjukkan bahwa ia ada. Nomena itu dialami oleh orang-orang percaya. Nomena itu hadir dalam alam roh. Maka kadang-kadang
Allah berbicara dalam mimpi dialami oleh para nabi-nabi, termasuk dalam perjanjian baru dialami oleh Yusuf. Bukankah Yusuf, kita mendengar dalam kisah Natal, ia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, penjelasan dari Tuhan tentang anak yang dikandung oleh Maria melalui mimpi, yaitu malaikat Tuhan yang dilihatnya dalam mimpi, bukan dilihatnya dengan mata, sama seperti Maria yang melihat fenomena, yaitu hadirnya malaikat Tuhan yang menjumpai dia, yang ia lihat. Tetapi Yusuf itu mendapatkan petunjuk secara nomena, bukan dengan apa yang dilihat oleh mata, bukan apa yang didengar oleh telinga fisik ini, tetapi apa yang ia lihat dalam mimpinya. Tentu bukan dengan mata ini ya. Dan ketika ia mendengar bahwa malaikat Tuhan itu berkata bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, ia tidak dengar dengan telinganya, ia dengar dengan telinga, dalam tanda petik telinga rohnya. Ini menarik, kenapa? Karena para Majus setelah berjumpa dengan Yesus, sujud menyembah kepada Yesus, ia meninggalkan pola astrologinya. Apa yang dibimbing oleh bintang itu keahliannya. Harusnya kalau ia tidak melihat bintang yang menjadi petunjuk, ia tidak akan percaya. Harusnya sebagai seorang pakar di bidang itu, kalau ia tidak menunjukkan tanda-tanda dari bintang itu bahwa ia harus tidak kembali kepada Herodes, ia tidak mungkin, harusnya tidak percaya. Itu kepakarannya, itu keahliannya. Tetapi mengapa ia berlaku sama seperti Yusuf ketika diperingatkan dalam mimpi? Ada sebuah pengalaman rohani baru ketika berjumpa dengan Yesus. Ia mendapatkan petunjuk secara nomena. Ia percaya dengan petunjuk itu. Jangan kembali kepada Herodes. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk yang Tuhan berikan, pedoman yang Tuhan berikan kepada para Majus, tentu berangkat dari kerinduan hatinya yang terdalam. Kerinduan hatinya terdalam itu adalah untuk melihat raja orang Yahudi itu dan menyembah dia, selesai. Tetapi Allah memperpanjang tujuannya itu. Bukan hanya bertemu dengan orang Yahudi, setelah itu beres, bebas tugas, aku mau melakukan apa saja, tidak perlu lagi dibimbing oleh apapun juga. Tidak perlu lagi untuk dengar apapun juga. Cukuplah menjadi tugasku untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, mereka diperpanjang lagi. Bukan hanya berjumpa dengan Yesus, tapi sekaligus terus mengikuti petunjuk Allah. Bahkan petunjuk Allah di luar apa yang mereka tidak biasa alami. Bintang sebagai penduduk sekarang diganti menjadi petunjuk dari mimpi yang datang daripada Tuhan. Mereka pun tetap taat kepada petunjuk itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak lain berangkat dari hati yang terus berkobar. Berjumpa dengan Yesus bukan akhir, tetapi taat, mengikuti petunjuk lebih lanjut, dengar suara Tuhan lebih lanjut, adalah bagian yang terus bertumbuh di dalam diri para Majus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana datangnya pertumbuhan rohani kita? Bukankah dimulai dari niat kita juga? Allah tentu punya rahmat untuk membawa kita dalam pertumbuhan rohani. Tapi juga perlu kemauan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dari mana datangnya bahwa kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan? Bukankah ketika kita meminta,
Tuhan itu membukakan jalan bagi kita. Maka dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Silakan ditayangkan teksnya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Seorang anak remaja di gereja ini bercerita kepada kami, kepada saya dan kepada Bu Okta, bahwa suatu saat ia sangat rindu untuk dipercaya menjadi MC dan sebuah acara bukan di gereja ini ya. Dia anak remaja kita, tetapi ia rindu untuk dipercaya menjadi MC. Ia meminta kepada Tuhan, tentu ia meminta, ia tahu bahwa ia punya kapasitas untuk bertumbuh menjadi seorang MC. Dan ia suka itu. Ia berdoa, Tuhan, aku ingin menjadi MC dalam sebuah acara ini. Tolong Tuhan, kabulkanlah keinginanku. Dan dia berkata, benar loh Pak, benar loh Bu, Tuhan kabulkan. Saya yang tidak minta ke panitia, saya minta kepada Tuhan, tapi Tuhan bukakan saya petunjuk. Tiba-tiba saya itu dipanggil dan nama saya dicantumkan dalam daftar acara sebagai MC. Hati saya bersuka cita. Ia berkata lagi kepada saya, ia adalah seorang anak yang punya bakat menari. Meskipun karena satu dan lain hal ia tidak dapat meneruskan untuk les di sanggarnya. Tetapi ia ingin dapat menari tarian tradisional Dayak. Ia meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin dapat tampil untuk menari tarian tradisional Dayak. Itu bukan tarian yang gampang katanya. Tetapi ia tahu ia punya kemampuan itu. Ia minta kepada Tuhan, meskipun ada banyak kawan-kawannya yang juga dari sanggar tari. Dan Tuhan ternyata juga kabulkan permintaannya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari apa yang saya ceritakan? Bahwa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pengalaman lebih lanjut dengan Tuhan perlu dimulai dari niat, dari kemauan. Kita mau mencapai sesuatu, kita bisa meminta kepada Tuhan, dan Tuhan berkata barang siapa meminta menerima. Kita ingin mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu dalam hidup kita di muka bumi ini, kita dapat mencarinya dan Tuhan menjamin barang siapa mencari dia mendapat. Tuhan berkata kepada setiap orang yang mencari, yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Tapi ada satu bagian yang lebih daripada yang lain, yaitu mencari Tuhan. Kalau setiap orang Kristen punya kerinduan dalam untuk mencari Tuhan, sama seperti Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu adalah tema tahun 2026. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya rindu sekali bersama dengan jemaat mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang punya kerinduan untuk mencari Tuhan, haus akan kebenaran Tuhan, maka akan dibukakan petunjuk oleh Tuhan, akan dibukakan jalan oleh Tuhan untuk menemukan Tuhan. Bahkan bukan hanya menemukan Tuhan, tapi sekaligus diisi dengan kerinduan lebih dalam untuk mengenal Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tahu tentang Tuhan, tapi kalau orang rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia akan ketemu dengan Tuhan dan sekaligus bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Dimulai dari mana? Dari kemauan, dari niat. Kalau hal-hal duniawi saja orang punya niat dan tekun mendisiplin diri untuk mencapai niatnya itu, Tuhan bukakan jalan kok. Ya, Tuhan bukakan jalan. Apalagi kalau soal rohani, ingin mengenal Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan untuk berjumpa dengan Dia dan mengalami pengalaman-pengalaman dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua, kita boleh punya keinginan, kita boleh mendoakan apa yang kita rindukan. Tetapi saya ingin titip satu hal kepada kita semua, rindukanlah untuk mengenal Tuhan. Natal mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Dia. Rindukanlah Tuhan, saya ingin dan mau mengenal Engkau dan menjadi anak-Mu yang berjalan bersamamu, yang mengikuti teladan-teladan-Mu, maka Tuhan akan memberikan bimbingannya kepada kita. Yang kedua, jangan kembali kepada Herodes adalah sebuah petunjuk yang menuntut ketaatan. Ya, menuntut ketaatan. Dan para Majus ini adalah orang yang bukan hanya meminta mendapat petunjuk, tetapi taat kepada petunjuk itu sejak dari awalnya. Sejak mereka melihat bintang itu, dan sejak mereka pun mendengar mimpi, diperingatkan dalam mimpi itu, mereka taat. Apa artinya ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa para Majus tahu bahwa petunjuk atau pedoman saja tidak cukup membuat mereka untuk berjumpa dengan Yesus dan punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mereka harus taat, baru petunjuk itu dapat menghasilkan hasil, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu dibutuhkan. Jangan kembali kepada Herodes. Merupakan bentuk ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya para Majus itu berhutang budi kepada Herodes, bukan? Ketika mereka bingung di mana bintang itu, mereka mencari-cari, lalu mereka datang kepada Herodes. Herodes menerima mereka dengan baik-baik. Ditanya Herodes dengan baik-baik. Bahkan kemudian Herodes memanggil tua-tua Israel, bertanya, benarkah akan ada raja orang Yahudi? Herodes melalui tua-tua Israel itu, para Majus diyakinkan bahwa memang benar ada nubuat di dalam kitab suci tentang kelahiran Mesias, raja orang Yahudi itu. Mereka semakin yakin bahwa ilmu kebintangan mereka sejalan dikuatkan dengan nubuat ilahi tentang kelahiran raja Yahudi itu. Mereka berhutang budi bahwa mereka semakin diyakinkan, mereka mendapatkan privilege untuk mencari dengan bebas di wilayah raja Herodes itu. Mereka tidak diganggu. Bahkan Herodes berpesan dengan hati yang tampaknya tulus, kalau kamu ketemu jangan lupa kembali ya kepadaku. Dalam bahasa saya, kalau kamu ketemu dengan bayi itu jangan lupa balas budi ya. Apa balas budi kami kepadamu, hai Raja Herodes? Kata Raja Herodes, beritahukanlah kepadaku supaya aku juga menyembah dia.
Bukankah ini sebentuk balas budi? Bukankah orang itu kalau bertamu katanya datang tampak muka, pulang tampak punggung. Betul? Bukankah orang kalau ada di sebuah daerah yang baru, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, betul kan? Kalau saya ada di Pontianak, saya pun mesti menghargai tradisi budaya yang ada di Pontianak ini. Ya. Itulah sebabnya kalau di Jawa kami tidak pernah ada open house. Selesai ibadah di gereja, pulang ke rumah masing-masing. Betul enggak? Tetapi di Pontianak ini, di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, langit mesti dijunjung. Artinya mengikuti apa yang menjadi tradisi dari jemaat di sini. Setiap tanggal 25 Desember, saya pendatang baru ini, yang baru 4 tahun ini, mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di Pontianak ini. Itu namanya menghormati, itu namanya mengikuti. Tetapi bagi para Majus coba, mereka ini bukannya tidak mau datang tampak muka, pulang tampak punggung. Mereka ini bukannya tidak mau di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Mereka ini bukannya tidak mau menunjukkan rasa terima kasih kepada Herodes. Mereka ini bukannya tidak mau menunjukkan rasa hormat kepada Herodes yang telah memberikan hak bagi mereka untuk mencari dan berjumpa dengan bayi Yesus itu. Tetapi ketaatan kepada Allah mesti diletakkan lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia manapun juga, termasuk seorang raja sekalipun. Seorang raja berkata, kalau kamu ketemu kembali ya kepadaku. Tapi kalau Allah berkata, jangan kembali kepada Herodes. Para Majus, orang asing ini lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, tolong ditampilkan ayat ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat, ini kata Paulus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Paulus itu berkata bahwa ia itu menentang segala hal yang mengganggu pengenalan akan Allah. Bahkan pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri yang coba-coba menghalangi pengenalan akan Allah, ia taklukkan kepada Kristus. Tandanya artinya apa? Taat kepada Allah lebih dari segala-galanya. Taat kepada Allah lebih daripada ketaatan kepada manusia. Taat kepada Allah lebih taat kepada kemauan pikiran sendiri. Bagi kita yang rindu untuk mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, saya percaya pengalaman ini akan menjadi pengalaman kita. Betul, ya. Ketika saya belajar untuk dekat dengan Tuhan, untuk melakukan doa setiap hari, membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari, ada saja godaan dari luar, tapi sekaligus dari mood, dari kehendak. Enaknya begini, pikiran ini digerakkan begitu rupa untuk tidak melakukan apa yang kita inginkan. Tapi Paulus berkata, aku menaklukkannya. Yang dari luar, yang menentang kehendak Allah, ia tentang. Tetapi sekaligus ia menaklukkan pikirannya
untuk ia dapat taat kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kita tidak hanya punya niat, kemauan untuk mengenal dan berjumpa dengan Tuhan, tapi kita mesti juga taat kepada Tuhan. Lebih dari kesibukan kita, lebih dari kemauan kita, lebih dari pengaruh dari luar. Mari kita taklukkan semuanya itu untuk taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah, kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kembali kepada Herodes, menunjukkan bahwa kesiapan para Majus untuk menempuh jalan lain. Ya, ada namanya jalan lain. Orang itu biasa akan menempuh jalan yang nyaman, bukan? Jalan yang nyaman itu biasanya adalah jalan yang paling dekat. Ya, seringkali kalau kami mengadakan kunjungan Imlek, kunjungan Natal, Pak Simin yang menyetir mobil bersama saya dan keluarga Pak Simin juga bertanya kepada saya, lewat mana Pak, katanya gitu pada saya. Saya jawab, lewat mana aja terserah Pak Simin, yang penting nyampe, saya bilang begitu ya. Lewat mana Pak, selalu ditanya oleh Pak Simin, lewat mana Pak, mana saja yang penting nyampe, saya bilang begitu. Ya. Dan Pak Simin akan mencari jalan yang terdekat, akan menempuh jalan yang terdekat. Itu jalan yang cepat untuk sampai pada tujuan. Tapi jalan yang terbaik belum tentu jalan yang terdekat. Bukankah seringkali jalan yang terdekat itu macet? Ada halangan, lalu orang menempuh jalan yang lebih baik. Orang menempuh jalan yang lebih tidak macet, meskipun agak panjang. Tetapi kilometernya, tetapi lancar untuk sampai kepada tujuan. Dan orang menghindari jalan yang jauh atau jalan yang mengganggu itu. Kalau orang Majus mendengar berita jangan kembali kepada Herodes, itu artinya mereka pasti menempuh jalan yang tidak enak. Bisa jadi jalan itu jalan yang jauh, bisa jadi itu jalan yang penuh bahaya. Jalan yang ekstrim, jalan yang curam, jalan yang banyak penyamunnya, mungkin begitu. Itu jalan yang tidak enak. Tetapi setiap orang yang taat kepada, mengikuti petunjuk Allah dan taat, akan menempuh jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, meskipun itu jalan yang tidak nyaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ilmu psikologi, salah satu yang menandakan diri orang yang dewasa adalah ia tidak bersikap kaku. Ya. Ciri-ciri orang yang dewasa salah satunya menurut ilmu psikologi adalah orang itu fleksibel. Fleksibel bukan pelin-pelan, ya. Pelin-pelan itu gimana angin berhembus dia ikut, itu pelin-pelan. Tapi kalau fleksibel, orang akan mengubah rencana, mengubah seturut dengan kondisi yang berubah. Itu namanya fleksibel, adaptif. Ia adaptif dengan perubahan. Ya. Ia adaptif dengan perkembangan. Ia tidak merasa terganggu dengan adanya perubahan-perubahan kalau itu memang harus dilakukan perubahan. Saya pikir para Majus ini bukan orang yang ngotot, mesti kembali lewat jalan ke Herodes itu. Tetapi karena ketaatan mereka, mereka itu dengan siap berkata, siap Tuhan, kemanapun jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami untuk kami tempuh. Yang penting jalan itu jalan-Mu, tidak akan mengganggu jiwa kami, tidak akan mengganggu ketentraman kami. Kami akan mengikuti apa yang Engkau mau.
para Majus mengubah rute jalannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan kita pun juga mesti fleksibel, bukan? Bukan berarti gampang berubah, tidak. Tetapi perubahan ini mengajak kita untuk menyesuaikan diri tanpa meninggalkan pokoknya, yaitu taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, kalaupun itu mesti berubah, kita serahkan sama Tuhan. Sama kita mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus itu memimpin orang-orang mengadakan penginjilan. Rasul Paulus dan sahabat-sahabatnya. Ketika Rasul Paulus begitu getol merasa ke Asia ini tujuan penginjilan yang baik, yang potensial. Tapi ketika Roh Kudus berkata jangan ke Asia, ke Makedonia, ke Eropa. Mereka itu tidak ngotot, Tuhan kenapa ini sudah dekat nih ke Asia nih, enggak. Apa yang Tuhan perintahkan ikuti saja. Meskipun itu harus merubah rute, ikuti saja. Dan di sana kehendak Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, merubah rute itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan ada suami istri ya, ketika sudah menikah dengan suami istrinya lalu berkata, aku sepertinya harus merubah rute, mencari pasangan baru. Jangan ya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kemauan kita sendiri gitu ya. Jangan. Kalau ada anak-anak yang berkata, aku harus merubah rute karena zaman sudah berubah. Aku tidak harus dapat orang percaya, tidak harus berpacaran dengan orang percaya. Yang penting siapa saja, sikat habis. Yang penting cantik, yang penting ganteng, yang penting kaya, yang penting menyenangkan. Jangan ya, jangan. Merubah rute itu kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak dan kemauan kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang menyenangkan. Apa kebiasaan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita kembali kepada Herodes ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Mari kita tanggalkan segala sesuatu yang membebani kita untuk tidak nurut sama Tuhan. Mari kita ganti rute yang membuat kita mengikuti jalan Tuhan. Apa kebiasaan kita waktu pagi? Ada orang begitu waktu pagi bangun tidur langsung ngopi, lupa untuk berdoa. Mari kita ganti cara seperti itu. Karena Tuhan menghendaki kita untuk ganti rute. Mari kita biasakan ketika bangun pagi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita biasakan ada waktu-waktu setelah itu kita sibukkan dengan kesibukan kita tanpa mengingat Tuhan. Kita ngomel dengan segala sesuatu dengan orang-orang di rumah, itu kebiasaan kita. Kita isi dengan gerutuan-gerutuan dalam hidup ini. Mari kita rubah rute karena itu bukan kehendak Tuhan. Kita ganti rute, gerutuan ganti dengan ucapan syukur. Bentuk-bentuk keluhan-keluhan ganti dengan sukacita. Mari kita percayakan hidup kepada Tuhan lebih daripada pikiran dan kehendak kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal mengajak kita untuk jangan kembali kepada Herodes. Ikuti petunjuk, miliki kemauan untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Lalu taat kepada petunjuk firman Tuhan dan ubah rute kita, ubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ikutilah kehendak Tuhan, maka kita akan berjalan dalam pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.